Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang dua masalah dalam satu tema, yaitu masalah garis singgung, gradien garis singgung, dan yang kedua adalah masalah kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Bahwa ternyata gradien garis singgung sama kecepatan sesaat itu ternyata itu satu masalah. Ya, dua masalah berbeda kan, satu gradien, satunya kecepatan saat. Itu dua masalah berbeda, tapi sebenarnya rumusnya itu sama, yaitu limit Fc plus H min Fc per H untuk H menuju 0. Terus dalam matematika, kalau ada masalah yang berbeda, tapi ternyata bahasannya itu sebenarnya sama, maka dikasihlah suatu istilah, yaitu turunan atau derivatif, ya. Definisi dari derivatif atau turunan yaitu turunan fungsi f yang kita sebut dengan, kita tulis dengan f aksen pada sembarang bilangan x, kita tulis f aksen x, yaitu limit fx plus h min fx per h untuk h menuju 0. Jadi ini adalah rumus atau definisi. Ini adalah definisi dari turunan fungsi f pada sembarang bilangan x. Contoh, misalkan fx sama dengan 13x min 6, tentukan f aksen 4. F aksen 4 adalah turunan fungsi f di x sama dengan 4. Artinya itu. Kita nggak boleh menggunakan aturan-aturan turunan sebelum kita buktikan, ya. Ini kita menggunakan mencari turunan menggunakan definisi. Ya, jadi jangan menggunakan aturan turunan seperti yang kalian kenal waktu SMA dulu. Fx sama dengan 13x min 6. F aksen C sama dengan, ini adalah definisi dari turunan, di X sama dengan C. Kemudian F aksen X, ya, tinggal mengganti X dengan C. Fc plus H, di sini berarti Fx plus H. Berarti 13 dikali X plus H min 6. Ini Fc-nya ini, terus dihitung. Ini saling menghilangkan, 13x min 13x. Kemudian ini dapat F aksen X sama dengan ini. H saling membagi, jadinya limit konstan, yaitu hasilnya adalah konstan, yaitu 13. Jadi F aksen 4 adalah 13. Contoh yang berikutnya, ini ada fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x, tentukan f aksen x. F aksen x sama dengan ini ya rumusnya. Kita mencari turunan menggunakan definisi. Kemudian sama dengan limit fx plus h-nya berarti x plus h pangkat 3 plus 7 kali x plus h. Jadi ini min fx-nya adalah ini, dikurang ini. Ini dipangkatkan 3 adalah hasilnya pakai gunakan segitiga Pascal ya. Aturan binomial pasti bisa memangkatkan, yaitu x pangkat 3 di plus 3x kuadrat h plus 3x h kuadrat plus h pangkat 3 plus 7x plus 7h min x kuadrat min 7x. Ini ada x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3. Ini ada 7x dikurangi 7x. Berarti ini jadinya ini plus 7h ya. Terus hasilnya ini masing-masing punya h, hanya difaktorkan bentuk ini, kemudian hanya saling membagi, lalu didapatkan ini, karena h menuju 0 didapatkan 3x kuadrat plus 7. Hasilnya itu. Yang contoh 3, jika fx sama dengan 1 per x, cari f aksen x. Kita gunakan definisi lagi. F aksen x sama dengan ini adalah definisinya. Kemudian ini kita fx plus h berarti 1 per x plus h, min fx berarti min 1 per x per h. Terus ini disamakan penyebut yang pembilangnya. Jadi x min x plus h kali 1 per x plus h kali x dikali 1 per h. Hasilnya adalah yang atas menjadi min h, yang bawah per x per h kali x dikali h.
Ini ada H sama H saling membagi menjadi min 1 per X plus H kali X. Karena H menuju 0, maka ini kita substitusi ganti 0 menjadi min 1 per X kuadrat. Bisa ya? Terus bentuk-bentuk yang setara dengan turunan. Tadi kita punya bentuk turunan waktu di awal tadi adalah bentuk turunan yang kita bahas adalah ini, definisi turunan. F aksen C sama dengan limit Fc plus H min Fc per H untuk H menuju 0. Berdasarkan gambar ini, waktu kita belajar gambar ini, saya terangkan waktu di awal ya, 2 masalah dalam satu tema. Terus bentuk ini adalah setara gambar dengan ini. Gambar ini setara dengan gambar ini. Kalau di sini adalah, ini ada C, ini X yang dulu kita pelajari, ini C, ada C plus H, hanya itu sekian, maka C-nya sekian, maka ini adalah C plus H. Maka kalau C plus H saya kasih nama X, maka panjang ini adalah X dikurangi C, panjang X sekian. X-nya sekian, maka kalau hanya sekian aja berarti yang ini X dikurangi dengan C, C-nya sekian. Terus karena ini C maka sini FC, karena ini X maka sini Fx, sehingga tingginya ini adalah Fx dikurangi dengan Fc ya. Berarti kalau berdasarkan karena ini bentuknya setara, maka F aksen C bisa kita tulis kan Y per X ya, Fx min Fa dibagi dengan X min C, Fx min Fc, maaf, Fx min Fc dibagi dengan X min C. Fx-nya yang sini, segini, dikurangi Fc, jadinya segini. Bagi dengan X min C. Nah, sekarang limit yang menuju, kalau yang waktu gambar ini adalah H menuju 0. Kan titik ini didekatkan ke sini ya, digeser-geser ke sini sampai berdekatan dengan titik ini. Dulu ini kita kasih nama titik Q, titik V. Maka jadi garis singgungnya itu ya berarti hanya kan menuju 0. Titik ini semakin dekat ke sini, artinya hanya kan menuju ke 0. Nah, kalau titik X mendekati ke sini, berarti bukan X-nya menuju 0, tapi X-nya menuju ke C. X-nya menuju ke C. Kalau H di sini dikasih ada berupa jarak selang di sini, maka hanya ini menuju ke 0. Semakin kecil hanya. Kalau ini X-nya yang menuju C. Jadi bentuk ini sama bentuk ini setara. Artinya kalau ada perintah mencari turunan menggunakan definisi, kita bisa menggunakan bentuk yang atas, bisa juga menggunakan bentuk yang bawah. Gitu. Contoh, gunakan bentuk yang terakhir dari G aksen C jika Gx sama dengan 2 per X plus 3. Jadi ini diminta menggunakan bentuk yang kedua tadi. Yang Fx min Fc ini. Fx min C per X min C. Di sini berarti G aksen C sama dengan limit Gx min Gc per X min C. Untuk X menuju C. Gx-nya adalah 2 per X plus 3. Gc-nya adalah 2 per C plus 3. Ini. Dibagi dengan X min C. Untuk X menuju C. Terus yang atasnya, pembilangan samakan penyebut menjadi 2 kali C plus 3 dikurangi 2 kali X plus 3. Per X plus 3 kali X plus C plus 3. Dikalikan 1 per X min C. Ya ini. Didapatkan yang atasnya adalah min 2 dikali X min C. Silakan kalian koreksi juga kalau ada salahnya. Ini adalah ada plus 6, ini ada min 6. Jangan kan saling menghilangkan. Berarti ini 2C, ini min 2X. Kemudian 2-nya, kalau min 2-nya ini difaktorkan, min 2-nya keluar. Jadi min 2 dikali X min C. Per yang bawah ini dikali yang ini tetap. Terus menjadi ini ada X min C, ini ada X min C, ini saling membagi menjadi min 2 per X plus 3 dikali
C plus 3, yaitu menjadi min 2. Ini karena X-nya menuju C, maka X-nya ini bisa kita substitusi, kita gantikan dengan C. Jadi menjadi min 2 per C plus 3 kuadrat. Teorema A. Kediferensialan itu mengimplikasikan kekontinuan. Artinya, fungsi yang diferensiabel atau dapat diturunkan, maka dia pasti kontinu. Bunyi teoremanya adalah jika f aksen C ada, maka f kontinu di C. Ini bisa kita pahami begini. Jika fungsi f itu terturunkan di X sama dengan C, maka pasti f itu kontinu di X sama dengan C. Berarti di sini yang diketahui adalah turun f aksen C itu ada. Dan akan dibuktikan adalah f itu kontinu di C. Untuk membuktikan f kontinu di C, maka sesuai dengan waktu kita belajar kekontinuan, fungsi dikatakan kontinu di suatu titik X sama dengan C jika limit fx untuk X menuju C sama dengan nilai fungsinya atau fc. Ini akan kita buktikan. Terus yang diketahui turunannya ada. Maka di sini kita lakukan kayak suatu manipulasi aljabar ya. Kita kan mau membuktikan limit fx sama dengan fc. Kita tulis fx sama dengan sesuatu ya. Sesuatu di sini karena turunan itu ada, dan ini kalau dilimitkan bentuk ini itu menjadi turunan, maka kita munculkan ini fx min fc per x min c. Terus supaya penyebutnya hilang, maka di sini kita kalikan x min c, kan menjadi fx min fc. Padahal di sini adalah fx. Berarti ini ada min fc, kalau gitu kita tambahi dengan fc. Jadi bentuknya menjadi seperti ini, fc ditambah fx min fc per x min c dikali x min c. Bentuk yang di kanan sama dengan setara atau sama dengan bentuk yang di kiri. Manipulasi aljabarnya begitu. Terus kita limitkan yang di kiri maupun yang di kanan untuk x menuju c. Maka yang sebelah kanan menjadi limit ini dipisah-pisah ya, sesuai dengan teorema limit waktu yang sudah kita pelajari. Limit fc untuk x menuju c, yang ini limit fx min fc per x min c untuk x menuju c, dan yang ini limit x min c untuk x menuju c. Limit yang ini tetap kita tulis limit fc kan konstan, suatu konstan ya, c-nya kan satu bilangan konstan, berarti fc-nya konstan. Limit konstan kan hasilnya konstan. Kalau ini adalah definisi dari f aksen c. Ya, f aksen c itu ini. Kita tulis f aksen c. Kalau limit ini kita substitusikan aja, x-nya diganti dengan c, maka menjadi 0. Limit 0 konstan ya, itu kan tetap 0. Jadi ini dikalikan 0, 0 tambah fc. Jadi hasilnya adalah fc. Jadi terbukti bahwa fungsi f yang terturunkan di c, maka f kontinu di c. Pernyataan ini ekivalen dengan kontrapositifnya, yaitu jika f tidak kontinu di c, maka f tidak terturunkan di c. Jadi kalau ada soal misalnya diketahui saat ada fungsinya ternyata tidak kontinu di c, maka kalau ada pertanyaan cari f aksen c-nya, ya udah nggak usah dicari, karena udah berdasarkan teorema ini pasti f-nya tidak terturunkan di c gitu. Kalau fungsinya tidak kontinu, gitu ya. Tapi ini kita nggak bisa mengatakan jika fungsinya kontinu berarti turunannya ada. Belum tentu juga. Itu adalah pernyataan yang salah. Pernyataan ini kan setara dengan kontrapositifnya, yaitu ini sama ini setara. Tapi kalau kemudian ada yang menafsirkan jika f-nya kontinu, maka turunannya ada. Belum tentu juga ya. Nah, ini akan saya tunjukkan ada suatu fungsi yang kontinu di suatu bilangan C, tapi ternyata dia turunannya tidak ada. Nah, ini adalah contoh fungsi yang tidak terturunkan di C, tapi fungsi itu kontinu di C ya. Ini ada fungsi mutlak X. Fungsi mutlak X ini kontinu di X sama dengan 0. Kalau di sini jelas kontinu ya, lurus
tanpa ada bolongnya atau tanpa ada putusnya gitu. Mungkin yang dicurigai adalah di titik nih, titik patahan ini, titik 0,0. Fungsi mutlak X ini fungsi mutlak X ini continue di 0. Coba kita lihat. Kalau dia mendekati limitnya, kita cek ada nggak limitnya. Kalau fx-nya ini mendekati 0 dari sebelah kanan, maka fx-nya mendekati ke 0. Kalau x-nya mendekati 0 dari sebelah kiri, maka fx-nya juga menuju ke 0. Jadi, kalau gitu limit kiri untuk x menuju 0 maupun limit kanan untuk x menuju 0, mutlak x adalah 0 ya. Jadi limitnya ada, yaitu bernilai 0. Limit kanannya maupun limit kirinya menuju 0 bernilai 0. Berarti limitnya ada. Terus sekarang kita cek nilai fungsinya, f0. f0 berarti mutlak 0. Mutlak 0 adalah 0. Jadi kalau gitu limitnya sama dengan nilai fungsinya. Jadi kalau gitu fungsi mutlak X ini jelas continue di 0. Gitu ya. Sekarang kita cek turunannya di 0. Tadi dia continue di C di 0, tapi apakah turunannya ada di 0? Ingat definisi turunan di C adalah FC plus H, limit FC plus H min FC min per H untuk H menuju 0. Karena ini kita cek turunan kanannya, berarti hanya menuju 0 dari kanan. C-nya kan 0, berarti F0 plus H min F0 per H. F0 plus H berarti mutlak 0 plus H. Mutlak 0 plus H kan mutlak H. Mutlak H dikurangi F0. F0 adalah 0. Mutlak 0 kan 0. Jadi ini jadinya mutlak H per H. Ya, karena hanya menuju 0 dari kanan, maka mutlak H itu bernilai positif ya. Ingat, mutlak H akan sama dengan H kalau hanya lebih dari 0. Ya, lebih dari 0. H menuju 0 dari kanan berarti kan H lebih dari 0. Maka ini jadi H per H. H menuju 0 dari kanan, H per H adalah 1, mutlak, limitnya adalah kalau gitu 1. Terus sekarang kita cek turunan kirinya, yaitu limit F0 plus H min F0 per H. Hanya menuju 0 dari kiri. F0 plus H-nya adalah mutlak H, karena mutlak 0 plus H, yaitu mutlak H. Mutlak H dikurangi F0, F0-nya 0 per H. Jadi ini adalah mutlak H-nya, karena menuju 0 dari kiri, berdasarkan definisi mutlak, maka menjadi min H. Min H per H yaitu min 1. Mutlak limit min 1 yaitu min 1. Jadi di sini terlihat bahwa turunan kanannya tidak sama dengan turunan kirinya. Kalau gitu ini limit kanan tidak sama dengan limit kiri ya. Ini kan definisi dari turunan. Turunan kanan tidak sama dengan turunan kiri, jadi turunannya tidak ada. Gitu. Maka turunan untuk khusus di X sama dengan 0 tidak ada. Karena turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan. Paham ya? Yang berikutnya ini. Ini ada grafik. Perhatikan grafik ini. Dari grafik ini bisa kita lihat bahwa bisa kita tentukan fungsi itu terturunkan apa tidak. Kalau diperhatikan dari grafik fungsi mutlak ini, mutlak X di X sama dengan 0, ternyata turunannya tidak ada. Jadi, fungsi-fungsi yang bentuknya lancip di titik lancip itu, maka turunannya di titik itu tidak ada. Di sini terjadi patahan ya, berarti lancip. Berarti turunannya di titik yang lancip itu enggak ada. Kalau di gambar ini yang lancip yang mana? Nah ini dia lancip. Maka turunannya adalah tidak ada. Kalau turunannya tidak ada, maka di sini dia continue, tapi turunannya tidak ada. F continue, tetapi
tidak terdiferensialkan ya, kayak mutlak tadi. Kalau di sini F-nya tidak kontinu ya. Ini tidak kontinu, dia diskontinu di A. Dia diskontinu di A karena nilai limitnya tidak sama dengan nilai fungsinya, maka dia diskontinu di A. Akibatnya kalau diskontinu apa? Berdasarkan teorema tadi, kalau fungsinya terturunkan, maka dia kontinu. Dengan kata lain, kalau dia tidak kontinu, maka dia tidak terturunkan. Akibatnya karena di sini tidak kontinu, di X sama dengan A, maka dia tidak terturunkan di A, ya. Not differentiable. Tidak terturunkan di A. Terus di titik C ini, titik C ini gradien apa namanya? Garis singgungnya tegak. Garis singgungnya tegak. Kalau garis singgungnya tegak, gradiennya berapa? Garis yang tegak gradiennya adalah tidak terdefinisi, ya kan? Dia nggak terdefinisi kemiringan atau gradiennya. Ingat ya bahwa turunan itu merupakan gradien garis singgung. Akibatnya kalau dia ini tidak terturunkan, tapi dia kontinu ya. Ya, dia tidak terturunkan atau tidak diferensiabel, tapi dia tetap kontinu. Tidak terturunkan karena gradiennya garis singgungnya adalah tegak. Garis singgungnya tegak, gradiennya tidak terdefinisi. Jadi dia not differentiable, tidak terturunkan. Terus yang ini di titik D. Di titik D ini jelas dia kontinu dan jelas dia diferensiabel. Ya. Oke, gitu. Sekarang contoh 8. Diberikan grafik Y sama dengan Fx. Tunjukkan pada grafik yang pertama ini ya, sketsalah grafik dari derivatifnya f aksen x-nya. Jadi maksudnya gini, ini ada grafik Y sama dengan Fx, Y sama dengan Fx, kemudian kita diminta mensketsa grafik dari turunannya, yaitu f aksen x-nya. Fx-nya ini, f aksen x-nya bagaimana gitu maksudnya. Nah, untuk menggambar f aksen x, ingat ya, f aksen x atau turunan pertama itu merupakan gradien garis singgung. Jadi, untuk menggambar grafiknya, kita gambarkan gradien garis singgungnya. Nah, ini kita tiap sisi ini kita gambar gradiennya. Ini sudah ditunjukkan di gambar ini ya. Ini gradiennya. Kira-kira berapakah ini gradiennya? Gradiennya itu Y bagi X ya. Kalau Y-nya ini sekitar ini panjangnya ini ya, Y-nya, X-nya ini. Ini gradiennya ke arah sana, berarti positif ya kan? Berarti sekitar 3/1 ya, mungkin, atau sekitar 2/1 ya. Ini bagi X-nya ini. Gradiennya kira-kira 2 lah. 2 apa 3 ini? Ya, kira-kira 3, bolehlah. Kira-kira 3. Terus gradiennya ini, misalnya kita buat gambar garis ini. Garis ini gradiennya kita buat Y sama dengan X, berarti gradiennya 1 ya. Kalau Y sama dengan X ya. Ini gradiennya 3, kemudian ini garis ini 1. Kemudian dia ini mendatar di puncaknya, maka garis singgungnya mendatar. Garis singgungnya mendatar, gradiennya adalah 0. Garis yang mendatar gradiennya kan 0. Maka di titik 0, gradiennya 0. Kemudian ini. Jadi fungsinya turun ya. Ini 3, kemudian 1, kemudian 0. Kan fungsinya turun. Terus ini
gradiennya ya. Gradiennya ini negatif malah. Gradiennya mana ini? Ke sini. Negatif ya. 0 kemudian gradiennya negatif, turun berarti. Dari 0 kemudian negatif kan turun. Terus di titik X sama dengan 2, garis singgungnya mendatar lagi. Berarti gradiennya adalah 0. Kemudian setelah X sama dengan 2, ini naik. Gradiennya lebih dari 0 lagi. Entah 1, entah 2, entah 3 gitu. Sekarang kita gambar grafik fx-nya. Ini di sebelah sebelum 0 gradiennya adalah 3 kemudian 1 tadi udah 0, berarti kan grafiknya turun 3 kemudian f aksen x-nya itu loh turun dari 3 kemudian 1 kemudian 0, maka dia fungsinya fungsi turun. Ini turun, turun, fungsi turun. Terus pada saat X sama dengan 0, gradiennya adalah 0. Jadi di X sama dengan 0, gradien kan F aksen X. Ini kan F aksen X ya kan? Jadi gradiennya adalah 0. Maka di sini melewati 0,0. Kemudian masih turun, F aksennya negatif. Ini tadi saya bilang negatif ya ini. Jadi kita buat garis singgungnya ini. Yang garis singgungnya arah sini kan berarti dia negatif. Maka ini F aksen X-nya negatif. Kemudian negatif dia menuju ke 0. Ini di X sama dengan 2, gradiennya 0 lagi. X sama dengan 2, 0 lagi. Gradiennya ini 0. X sama dengan 2. Setelah itu, ini naik gradiennya 1, 2, ya gitu. Nah, ini fungsinya fungsi naik lagi. Nah, berarti grafiknya kayak gini. Grafik dari F aksen X. Ini fx-nya, ini F aksen X-nya. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.